Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Dalam video ini, saya akan mempraktekkan mengolah data menggunakan AMOS. Jadi, contoh kasusnya adalah kasus mediasi menggunakan uji Sobel. Nanti akan diperlihatkan saat uji normalitas multivariat itu tidak dipenuhi, sehingga kita akan menggunakan pendekatan alternatif namanya Bayesian. Nah, jadi diberikan datanya seperti ini, ya. Jadi variabelnya ada variabel AM, ya. Itu X1-nya, ada variabel AP, itu X2-nya, ada variabel P, itu mediasinya, ada variabel PU, itu Y-nya. Jadi di sini variabel AM, X1-nya, ada 5 pertanyaan. Variabel AP-nya, X2, ada 5 pertanyaan. Variabel P-nya atau mediasinya, ada 6 pertanyaan. Variabel PU-nya, Y-nya, ada 3 pertanyaan. Di sini jumlah respondennya ada 115 responden. Nah, jadi kira-kira gambar modelnya seperti ini. Seperti ini, di mana di sini bisa kita lihat variabel P ini merupakan variabel mediasinya atau perantara atau intervening. Jadi dari gambar ini, hipotesis yang mau kita uji, AM berpengaruh positif dan signifikan terhadap P, AP berpengaruh positif dan signifikan terhadap P, AM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PU, AP berpengaruh positif dan signifikan terhadap PU, P berpengaruh positif dan signifikan terhadap PU. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hipotesis langsung, sementara ada 2 hipotesis mediasi atau hipotesis tidak langsung. P signifikan memediasi hubungan antara AM dan PU. Kemudian P signifikan memediasi hubungan antara AP dan PU. Jadi total hipotesisnya ada 7. Nah, adapun tahapan yang akan kita lakukan nanti pada AMOS ada 6 tahapan. Yang pertama kita akan melakukan uji validitas, di mana pada uji validitas ini nilai yang akan kita periksa namanya Standardized Loading Factor atau SLF. Jadi dikatakan valid kalau dia di atas 0,5. Kemudian yang kita periksa lagi nilai namanya Average Variance Extracted, namanya AV. Itu harus di atas 0,5. Kemudian setelah valid, kemudian kita lakukan uji reliabilitas. Di sini kita melihat nilai namanya Construct Reliability atau CR. Itu nilainya harus di atas 0,7. Setelah proses validitas dan reliabilitas, kita melakukan uji Goodness of Fit Model. Ini bertujuan apakah model kita, model AMOS tadi, model penelitian kita, itu sama datanya, sudah match atau belum, sudah cocok atau belum. Di sini kita menggunakan 5 indikator. Kita melihat nilai p-value chi-square-nya. Kalau di atas 0,05 berarti dia fit, sudah cocok. RMCA-nya itu harus di bawah 0,1 baru dikatakan fit atau cocok. EV-nya harus di atas 0,9. CFI-nya harus di atas 0,9 dan TLI-nya harus di atas 0,9. Nah, setelah kita melewati tahapan Goodness of Fit Model, kita melakukan uji normalitas multivariat sama uji outlier multivariat. Nah, di sini nanti akan diperlihatkan pada saat melakukan uji normalitas multivariat, ternyata dia tidak normal, seperti itu dia. Dan ada data-data yang termasuk ke dalam outlier multivariat. Nah, itu kita akan menggunakan metode alternatif, menggunakan Bayesian. Jadi metode Bayesian ini digunakan ketika asumsi normalitas multivariat tidak dipenuhi. Tapi kalau asumsi normalitas multivariatnya dipenuhi, kita bisa menggunakan metode namanya maximum likelihood. Oke, kita langsung aja praktek menggunakan AMOS. Ya. Jadi data Excel ini pertama-tama kita pindahkan dulu ke dalam SPSS seperti ini. Nih, jadi jumlah datanya ada 115. Nah, dari sini kemudian kita baca menggunakan AMOS. Kita jalankan AMOS-nya. Oke, kita gambar AMOS-nya sudah saya buat seperti ini. Sebentar, kita buka file AMOS-nya. Nah, seperti ini model AMOS-nya, bisa kita lihat ya. Jadi di sini ada variabel laten AM,
ada AP, ada P, ada PU. Ya, di sini AM itu ada 5 indikator pertanyaan. AP ada 5 indikator pertanyaan, P ada 6 indikator pertanyaan, dan PU ada 3 indikator pertanyaan. Nah, di sini kita mencari pengaruh apakah AM berpengaruh positif dan signifikan terhadap P, apakah AP berpengaruh positif dan signifikan terhadap P, apakah AM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PU, seterusnya ya. Seperti itu dia. Nah, sekarang kita mulai memproses menggunakan Amos. Sebelumnya kita pilih view, analysis properties. Nah, di sini kita checklist estimate means and intercept. Kenapa kita checklist? Nanti ini sebagai syarat untuk pengujian menggunakan Bayesian, seperti itu dia. Kemudian kita pilih output, kemudian kita checklist beberapa output yang akan ditampilkan. Kemudian kita close. Sekarang pilih analyze, pilih calculate estimate. Maka hasilnya sudah bisa kita lihat seperti ini dia. Nah, hasil ini saya pindahkan ke dalam file lampiran seperti ini. Saya sudah buat file lampirannya. Nah, ini dia hasilnya sudah saya pindahkan di sini, ya. Kemudian ini untuk memeriksa normalitas, kita bisa ambil di sini untuk memeriksa uji normalitas, view, pilih text output. Teman-teman bisa lihat kalau pemeriksaan normalitas di bagian assessment normality. Ini untuk memeriksa normalitas. Kemudian untuk outlier, teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk uji outliernya. Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian estimate. Nah, perhatikan menurut tahapan tadi, yang ingin kita periksa pertama adalah nilai uji validitas, nilai namanya standardized loading factor. Ini nilainya harus di atas 0,5 baru dikatakan valid. Nah, sekarang kita cari di Amos, yang mana nilainya. Kita cari dulu. Standardized loading factor. Nah, nilainya yang ini. Di bagian standardized regression weight. Kita copy. Kemudian kita pindahkan di sini. Kita pindahkan di bagian sini ya. Nah, ini dia. Ya, sudah saya pindahkan. Kita lihat nilai yang ini. Nilai yang, nah, mulai dari indikatornya AM1 ya, sampai sini dia. Nah, ini dia. Jadi tadi dikatakan valid ketika nilainya di atas 0,5. Kita bisa lihat nilainya semuanya sudah di atas 0,5. AM1, AM2, AM3 sampai PU3. 0,9298, 0,9225 sampai 0,9504. Semua nilai SLF-nya sudah di atas 0,5 berarti sudah valid. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa namanya average variance extracted. Syaratnya itu harus AV, syaratnya harus di atas 0,5. Nah, untuk mencari AV kita harus melakukan perhitungan secara manual. Ini rumusnya. Rumus untuk menghitung AV. Sama juga nanti untuk uji reliabilitas ya, construct reliability, kita harus menghitung manual juga menggunakan rumus ini CR. Seperti itu dia. Jadi seperti ini saya sudah membuat perhitungannya, tabelnya seperti ini. Jadi ini nilai SLF-nya. Ini nilai errornya. Dari mana nilai errornya? Nilai errornya kita ambil dari sini. Di bagian variance. Variance ini menyatakan nilai errornya. Jadi dari E1 sampai E19 yang diambil di bagian estimate. Nah, 0,123, 0,145, ini dia errornya ya. Ini saya buat 4 angka di belakang koma ya. Kemudian SLF-nya dikuadratkan, baru kita bisa menghitung AV. Saya beri contoh satu perhitungannya, misalkan contohnya seperti ini. Kita jumlahkan dulu nilai SLF kuadratnya untuk AM-nya. Sampai sini sum. Kemudian kita jumlahkan juga untuk errornya. Sum untuk errornya yang ini. Oke. Kita jumlahkan lagi untuk SLF kuadratnya. Yang ini. Nah, kemudian untuk menghitung AV, kita gunakan rumus yang tadi. Kita gunakan rumus yang ini. SLF kuadrat, jumlah dari SLF kuadrat dibagi buka kurung jumlah dari SLF kuadrat tambah jumlah errornya. Berarti kita hitung di sini sama dengan SLF kuadrat yang ini dibagi buka kurung SLF kuadrat tambah errornya.
maka kita dapat nilai AV-nya 0,844902. Tinggal kita ambil, pindahin. Nah, untuk CR-nya sama dengan SLF-nya yang ini dikuadratkan, dibagi, buka kurung, yang ini kuadrat tambah E-nya. E-nya errornya yang jumlah yang ini, yang jumlahnya ya, yang ini ya. Kemudian tutup kurung. Maka kita dapat CR-nya, tinggal kita pindahkan. Nah, jadi ini tadi ingat kapan dikatakan valid AV-nya tadi? Dikatakan valid kalau AV-nya di atas 0,5, dikatakan reliable kalau CR-nya di atas 0,7. Ini sebenarnya sudah saya buat interpretasinya di bawah sini, ini dia. Jadi AV-nya sudah di atas 0,5, CR-nya sudah di atas 0,7. Berarti sudah lolos. Nah, sekarang kita akan melakukan uji goodness of fit model, di mana kita cek nilai p-value-nya, RMCA, EV, CFI, sama TLI. Kita bisa lihat di sini, di bagian ini ada nilai p-value chi-square, RMCA, EV, CFI, sama TLI. Kita bisa lihat di tabel bawah ini, ternyata p-value-nya sudah di atas 0,05, RMCA-nya sudah di bawah 0,1, CFI, EV, dan TLI sudah di atas 0,9. Artinya apa? Artinya antara model dengan datanya itu sudah fit, ya, sudah cocok. Nah, sekarang kita lakukan uji normalitas multivariat. Kalau di AMOS kita bisa cek tadi di bagian ini, di bagian assessment of normality, kita lihat bagian multivariat yang bagian CR. Ini dia, 61,016. Ini sudah saya interpretasi kalau nggak salah, ini dia. 61,0157 ya. 157 di sini berapa? 016. Hanya beda pembulatan aja, nggak ada masalah. Nah, di sini asumsi normalitas multivariatnya tidak dipenuhi. Kenapa? Karena dia melebihi batasnya, melewati 1,97. Sementara nilainya ini kan 61,0157, melewati batas 1,96. Artinya asumsi normalitas tidak dipenuhi. Kemudian untuk uji outlier, teman-teman bisa lihat di bagian ini. Untuk uji outlier ini dia. Nah, di sini teman-teman pada uji outlier, teman-teman fokus pada nilai namanya Mahalanobis D-square. Di sini ditampilkan dari yang paling besar 75, 65, 64 sampai Mahalanobis yang paling kecil. Nah, kita sebelumnya nanti nilai Mahalanobis ini dibandingkan dengan nilai chi-square. Gimana cara menghitung chi-square? Cara menghitung chi-square adalah seperti ini. Nah, ini dia. Jumlah pertanyaannya semua ada 19. Teman-teman bisa lihat di sini ada 19 pertanyaan, ya. Kemudian tingkat taraf signifikannya 0,001. Nah, kita menggunakan rumus di Excel untuk menghitung chi-square seperti ini. Maka diperoleh nilainya, nilai chi-square-nya 43,82. Jadi apabila nilai Mahalanobisnya melebihi nilai chi-square, maka data tersebut termasuk data outlier. Nah, ini kan nilai chi-square-nya 43,82. Yuk kita lihat. Nah, ini kan jadi ini melebihi 43,82, ini melebihi 43,82, ini melebihi 43,82 sampai sini. Kalau 42 kan belum melebihi, berarti dari sini sampai ke bawah itu bukan data outlier. Tapi dari sini ke atas ini termasuk data outlier-nya. Outlier multivariat. Jadi ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi di sini ada 18 data outlier, ya. Ada 18 data outlier, sehingga dengan kata lain ada 18 responden yang jawabannya itu termasuk data ekstrim. Nah, jadi gimana? Jadi di sini kita peroleh hasil bahwasannya asumsi normalitas tidak dipenuhi dan datanya ada outlier. Maka kita gunakan metode Bayes. Jadi metode estimasi Bayes ini bisa digunakan ketika asumsi normalitas multivariatnya tidak dipenuhi. Ini teorinya, teman-teman bisa baca buku Profesor Imam Ghazali. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan statistik Bayesian. Pertama, tadi teman-teman pilih analyze, pilih view, analysis properties, teman-teman checklist yang bagian ini, estimate, means, and intercept. Kemudian teman-teman menuju ke bagian ini, analyze, pilih Bayesian estimation, lagi proses. Nah,
Ini sekarang dia langsung melakukan perhitungan Bayesian. Teman-teman, ini kan sedang melakukan perhitungan Bayesian. Teman-teman bisa pilih adapt misalkan, ya kan? Kapan perhitungan ini bisa dihentikan? Ketika teman-teman melihat wajah ini, bagian konvergen statistik, ini kan merah. Kalau wajahnya sudah berwarna kuning, itu artinya konvergennya sudah tercapai, maka perhitungannya bisa di-stop. Jadi ini sekarang kita sedang menunggu proses perhitungan Bayesiannya sampai wajah bulat merah ini menjadi warna kuning. Oke, kita tunggu dulu ya sampai warna kuning. Nah, teman-teman, bisa kita lihat bahwasanya wajah di bagian konvergen statistik sudah warna kuning. Sehingga perhitungan Bayesiannya bisa kita hentikan. Pilih tombol pause. Nah, ini dia. Inilah perhitungan menggunakan statistik Bayesian. Jadi, teman-teman tinggal lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya aja di bagian yang ini. Nah, di bagian yang ini. Jadi ini pengaruh AM terhadap P, pengaruh AP terhadap P, pengaruh P terhadap PU, pengaruh AM terhadap PU, pengaruh AP terhadap PU. Nah, jadi ini tinggal di screenshot, di print screen. Ini sudah saya pindahkan hasilnya seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ya, sudah warna kuning. Nah, kemudian dari sini teman-teman, saya ringkas di tabel seperti ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia tabel ringkasan hasilnya. Nah, di sini ada pad. Pad itu jalur ya. Dari AM menuju P, dari AP menuju P, atau pengaruh AM terhadap P, pengaruh AP terhadap P, pengaruh P terhadap PU, sampai pengaruh AP terhadap PU. Ini pad koefisiennya. Pad koefisien 0,405. Dari mana 0,405? Kita ambil dari sini. Nah, ini dia. Pengaruh AM terhadap P. Kolom min ini merupakan pad koefisien. SD ini standar error. Jadi yang kita ambil kolom min, kolom standar errornya, SD-nya 50% lower bound sama 50% upper bound. Jadi saya buat seperti ini dia. Nah, ini dia. Nah, jadi pengambilan keputusannya kita melihat di bagian dua ini aja. Jadi ini sebenarnya ini interval. Ini interval dari 0,348 sampai 0,46. Dari 0,351 sampai 0,465. Dari 0,437 sampai 0,556. Sampai 0,2 sampai 0,302. Nah, kalau pada interval tidak memuat 0, maka itu dikatakan berpengaruh signifikan. Contohnya seperti ini, ya. Misalkan pengaruh AM terhadap P, ya. Diketahui intervalnya, berapa intervalnya? Dari 0,348 sampai 0,46. Teman-teman, dari 0,348 sampai 0,46, itu di tengah-tengah interval itu kan tidak memuat angka 0. Nggak ada angka 0 yang bulat. Maka artinya, ini diketahui intervalnya dari 0,348 sampai 0,46 tidak memuat angka 0. Maka kesimpulannya AM berpengaruh signifikan. Nah, itu dia. Terhadap si P-nya. Seperti itu dia. Nah, itu dia. Ya, diketahui nilai pad koefisiennya adalah 0,405. Yakni bernilai positif nilainya, yang berarti AM berpengaruh positif. AM berpengaruh positif dan signifikan terhadap P. Ah, itu dia. Contoh satu lagi yang di bawahnya aja, yang AP terhadap PU, ya. Pengaruh AP terhadap PU, ya, diketahui intervalnya AP terhadap PU, intervalnya 0,2 sampai 0,302, ya. Itu kan tidak memuat angka 0. Dari 0,2 sampai 0,303 itu di tengahnya tidak memuat angka 0, ya. Maka AP berpengaruh signifikan terhadap PU. Diketahui nilai pad
nilai pad koefisiennya adalah 0,252 ya, 0,252 bernilai positif, yang berarti AP berpengaruh positif terhadap PU. Jadi semua kesimpulannya ini berpengaruh signifikan ya, karena di interval ini tidak memuat angka 0. Jadi hipotesisnya itu diterima semuanya. Seperti itu dia. Nah, selanjutnya adalah ini kan tadi kesimpulannya menggunakan menggunakan Bayesian. Sebenarnya kita bisa menggunakan maksimum likelihood. Kita close. Kalau maksimum likelihood, teman-teman, di bagian ini nih, text output, pilih estimate. Nah, ini maksimum likelihood-nya. Tinggal kita copy. Kita pindahin coba di bagian ini misalkan. Sorry. Ini hasil dari maksimum likelihood. Tadi tuh hasil dari Bayesian. Nah, yang diambil yang ini. Nah, ini. Ini hasil dari maksimum likelihood. Nah, tapi ini dipakai ketika asumsi normalitas multivariatnya dipenuhi. Sementara kan tadi nggak dipenuhi. Ini kita hapus saja. Nah, kita bisa lihat semua nilainya tuh ada bintang. Ini P-nya pun sudah di bawah 0,05. Berarti AM berpengaruh signifikan terhadap P. AP berpengaruh signifikan terhadap P. P berpengaruh signifikan terhadap PU. Sampai AP berpengaruh signifikan terhadap PU. Karena nilai P-nya itu signifikan semua. Bintang itu artinya P-nya itu sudah kecil dari 0,001. Ya, artinya dia lebih kecil daripada 0,05. Seperti itu dia. Jadi hipotesis pengaruh langsungnya diterima semua. Jadi ini hipotesisnya diterima. Ya, satu diterima. Nah, sekarang terakhir kita tinggal melakukan pengujian mediasi intervening ya. Uji mediasi. Jadi di sini kita melihat apakah P signifikan memediasi hubungan antara AM dan PU. Ya. Di sini kita menggunakan uji Sobel. Saya sudah meringkas hasilnya. Ya. Kita akan menggunakan uji Sobel ya. Di sini kita akan melakukan perhitungan pengaruh nggak langsungnya. Pengaruh nggak langsung sama dengan AM AP ini dikali P ke PU. Ini dia. Dapatlah pengaruh nggak langsungnya. Pengaruh nggak langsung AP ke P dikali P ke PU. Nah, kita dapat pengaruh nggak langsungnya. Seperti ini dia. Sekarang kita cari Z Sobel untuk keputusan memediasi atau tidak. Nah, untuk perhitungan Z Sobel, kita akan menggunakan kalkulator Z Sobel online. Ya. Oke, kita coba masuk ke websitenya untuk perhitungan Sobel testnya. Kita pilih calculation for Sobel test. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Di sini ada A. A itu berarti kita AM ke P, kita pindahin ke sini. Oke. Untuk B-nya, kita ambil yang ini, B-nya, P ke U. B-nya. SA-nya, standar error-nya yang ini tadi. AM ini, standar error-nya. Standar error yang B-nya berarti yang ini standar error-nya. Kita pindahkan di sini. Kita pilih calculate. Maka diperoleh Z Sobelnya yang ini. Nah, 3,6494 dan seterusnya. Tinggal kita pindahkan di sini. Ini dia. Kita buat aja jadi koma. Jadi Z Sobelnya 3,6494. Nah, sekarang yang kedua, AP ke PU melalui P. Tinggal kita ganti yang AP ke P-nya. Ini dia. AP ke P. Ini AP ke P-nya. Standar errornya berapa? 0,084. Sama ya, nggak ada beda. Yang B-nya tetap sama. Pilih calculate, maka dapatlah nilai Sobel testnya. Ini dia. Kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Oke, internetnya saya matikan dulu aja. Ini dia. Nah, tabel ini saya pindahkan. Seperti ini hasilnya kita dapat. Uji mediasi. Nah, ini dia. Di sini udah kita dapat. Jadi di sini pengaruh nggak langsung. Pengaruh tidak langsung AM terhadap PU melalui P 0,2012. Nih, yang di sini yang diambil. Kemudian diketahui nilai Z Sobelnya 3,649. Sama kan ya? Ya, 3,6494 ya. Lebih besar daripada 1,96. Nah, 1,96 ini udah patokannya.
Jadi kalau Z sobel lebih besar daripada 1,96 itu berpengaruh signifikan. Artinya dia berhasil memediasi. Begitu juga untuk AP, pengaruh tidak langsung AP terhadap PU melalui P 0,2032. Nilai Z sobelnya 3,6699 di atas 1,96 itu ketentuan. Artinya apa? P signifikan memediasi hubungan antara AP dan PU. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.